Iya, Pak. Hai Pak, Baik, pada pertemuan kali ini memang sudah lama kita beberapa kali tidak ketemu ya. Eh, kita lebih banyak menggunakan Python dan mungkin karena tidak sering ketemu jadinya untuk latihan Pythonnya jadi agak sulit gitu ya. Di sini saya mau menyampaikan materi kalau kemarin mengampilkan image, membuat grayscale ya. Nah, kita menggunakan bagaimana merotasi sebuah image. Kemudian yang kedua flip ya. Kalau sebagai contoh, saya punya logo owner ini ya. Nah, logo owner ini posisi seperti awal. Kemudian di fiturnya, kalau kemarin ada gray circle ya, kita ganti gray circle. Nah, di sini ada menu rotate ya, ada rotate. Kemudian cuman kalau flip kayaknya nggak ada di sini. Ada rotate. Oke. Kalau flip ya tidak. Ini rotate and flip. Ada flip, ini rotate ya. Rotate bisa berapa derajat? Kalau di sini contohnya 90 derajat ya. Kalau 60 derajat, nah, ini 45, 90. Nah, yang ada sekarang standar atau defaultnya per 90. Kemudian horizontal dan vertikal. Kalau vertikal itu berarti biasanya kalau dari bawah ke atas ya. Yang dari bawah bertukar tempat dengan yang di atas. Kemudian kalau horizontal, kiri bertukar dengan kanan dan sebaliknya. Ini adalah flip. Kita akan mengolahnya di Python ya. Jadi saya siap-siap dulu sebuah folder baru, misalkan namanya BCD3 ini. Saya masukkan logo owner ini. Ya, foldernya kosong. Ya, ada gambar yang akan diolah. Harus sebaiknya jadi satu dengan codingnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada referensi yang buat belajar ya. Dua referensi ini, gigs for gigs, how to rotate an image ya. Jadi saya buka dulu misalkan how to rotate. Nah, ada dua cara metodenya. Nanti kalian bisa menemukan kelebihan dan kurangnya. Cara pertama menggunakan PIL. Jadi Python Image Processing Library. Ya, ini. Yang satunya menggunakan OpenCV. Nah, OpenCV ini sebenarnya jauh lebih luas ya, OpenCV. Untuk penggunaannya di OpenCV sebenarnya jauh lebih kompleks ya. Cuman untuk penggunaan codingnya biasanya ya tambah kompleks ya. Ada beberapa sintak yang mengikuti OpenCV-nya, bukan miliknya Python. Jadi ini ada OpenCV. Nah, di OpenCV library untuk computer vision yang digunakan berbagai platform, Android,
.NET, kemudian web, kemudian Python gitu ya. Nah, OpenCV ini berisi library-library yang digunakan untuk pengolahan citra seperti ini, termasuk membuat game ya. Baik. Kemudian cara pertama di sini bagaimana cara merotasi image menggunakan Python. Jadi kita menggunakan melalui Python ini kita dapat melakukannya secara spesifik. Berapa derajat? Ya. Dirotasinya menggunakan titik pusat dari objek itu. Ya. Jadi kalau di sini ada logo, seperti ini, maka yang dirotasi berdasarkan titik senternya. Karena ada titik bisa dari sini, dari sisi-sisinya. Ya. Jadi secara definisi, rotasi image itu adalah sebuah transformasi geometris ya. Jadi berapa derajat, otomatis berupa lingkaran ya. Kita membutuhkan derajat. Nah, di sini image processing library dengan payload ya. Jika number dari derajat spesifik diberikan, maka ya biasanya integer ya. Jadi tidak menggunakan koma. Ya. Nah, saya tampilkan contoh. Nanti kita akan saya jelaskan ini menggunakan library PIL, Python Image Processing Library, import image. Jadi kita menggunakan objek image ini untuk mengambil library dari misalkan ini cara mengambil gambar, kemudian melakukan proses rotasi, transpose ya sebenarnya sama ya. Itu kalau menggunakan PIL. Nah, PIL sendiri apa itu? Jadi Python Imaging Library Expansion dari PIL. Jadi paket yang berisi library untuk pengolahan citra pada bahasa program Python. Ya. Biasanya format yang dipakai adalah PNG, PNG, JPEG, dan TIFF. Nah, kalau belum ada, biasanya kita mengetikkan seperti ini. Saya buka langsung. Saya open folder dari yang tadi, tempat kerja kita. PCD3 ya. Misalnya. Ini lembar kerja kita. Baik. Di sini saya tambahkan sebuah file baru. Rotate 60 misalkan. Rotate 90 dulu. 90 itu ada searah jarum jam, dan berlawanan arah ya. Diketik langsung rotate 90 PY seperti ini ya. Baik. Nah, cara yang pertama tadi menggunakan PIL ya, Python Imaging Library. Kita ketik seperti ini. PIL. Kalau belum, kan biasanya belum ya. Jadi belum diimport. Nah, ini akan muncul garis bawah kuning. Ya. Kalau belum bisa,
karena belum diimport filenya, ini ada petunjuk pada apa namanya, Python ya, terminal ya, pada terminalnya kita ketik komen tadi pip install reload misalkan ya, di enter. Nah ini sudah, kalau already certified ini dan versinya sudah sama yang terakhir, maka akan muncul pesan already seperti ini. Jadi seumpama nanti di Python kalian belum ada, tidak gagal impor pil seperti ini dan digaris bawahi kuning atau abu-abu ya, maka itu berarti belum diupload ya. Oke, selanjutnya ya, ini cara mengambil gambar, misalkan image, saya ambil langsung copy aja. Tadi kan tidak ada, yang di folder kita ada logo Unmer ini ya. Nah, ini saya ini open ya, logo Unmer.jpg. Nah ini sudah terbuka, cuman toolnya untuk membuka belum ada gitu ya. Jadi butuh perintah show, image-nya tampilkan. Nah, menggunakan aplikasi yang standar bawaannya Windows. Kalau di sini saya pakai Image Picture Manager Office 2010. Kalau di tempat kalian paling kalau Windows 10 ya Photos gitu ya. Karena di sini sudah saya defaultkan ya, ini Photos ya. Menggunakan foto. Itu cara membuka image dari image yang ada di dalam satu folder dengan kode. Oke, itu langsung menggunakan aplikasi yang sudah ada di Windows. Nah, tapi bagaimana cara menampilkan menggunakan plot ya. Kita gunakan from matplotlib ya, matplotlib. Nah, seumpama belum ada di bawah, nanti akan muncul garis bawah ya. Pyplot as namanya misalkan plt. Kalau seumpama ini belum ada, kalian browsing, misalkan ini import matplotlib Python. Jadi harus diinstal dulu ya. Nah, cara installnya ya, ini cara menggunakannya. Nah, jadi pada terminal ya, pada terminal Visual Studio tadi kalian panggil komen pip install matplotlib seperti ini, lalu enter, nanti akan dijalankan secara otomatis seperti ini. Nah, ini already semuanya. Kita ada dari kemarin ada teman-teman yang gagal ya. Jadi coba di satu tempat saja, tidak di Python yang dari seperti ini Python aplikasinya, tapi melalui terminalnya
Visual Studio. Jadi sudah already satisfied, artinya sudah terinstall. Lokasinya juga posisinya sudah terlihat di sini. Oke, jadi kita menggunakan Matplotlib misalkan untuk menampilkan gambar. Jadi supaya tidak menggunakan aplikasi bawaan Windows ya. Ini digunakan untuk oke. Saya kasih keterangan seperti itu. Nah, ini cara EMSO-nya menggunakan app bawaan Windows. Sedangkan kalau menggunakan plot tadi, kita harus seperti ini. PLT show, IM show, image show, image apa yang mau ditampilkan, misalnya IMG yang di atas tadi itu. Ini, lalu PLT show. Ini saya matikan. Jadi ini adalah tampilan dari Matplot tadi. Ya. Kelebihannya adalah kita bisa tahu ini ada pixelnya mulai dari 0,0 ya. Kalau image itu koordinat itu dimulai dari pojok kiri atas. Ini pasti 0,0, kesininya positif, kesininya juga positif. Kalau matematika kan bawah itu negatif ya, ini positif. Dan menunjukkan warnanya di koordinat yang di sini, baris kedua itu adalah warnanya. RGB-nya kalau putih ya 255 semua, hitam ini tidak terlalu hitam ya. Kalau di apa namanya? Dilihat betul, ini tidak terlalu hitam. Oh ya, yang mau izin LSP ya. Nggak apa-apa, ini saya rekam. Dan di sini ada, kita bisa tahu range paling sudut sini adalah resolusi yang terakhir. Jadi misalkan tadi ya, 300 sekian, 380 sekian ya. Nah, jadi besarnya dimensi dari image ini adalah 380 sekian kali 370 sekian. Itu kalau menggunakan Matplotlib. Jadi ada dua cara. Jelas ya? Saya ini nanti jangan bingung apa sih bedanya mau langsung image show langsung tapi menggunakan IPLT ya, ada perbedaan. Nah, dari sini kita sudah berhasil mengambil satu gambar ya. Mengambil satu gambar. Lalu kita ingin merotate, misalkan sini rotate 90 ya. Jadi image rotate 90 misalkan. Kita buat objek lagi. Namanya image rotate 90. Yang kita rotate-kan adalah IMG tadi, karena kita mengambil gambar dari yang dimasukkan ke objek IMG. Dan di sini ada rotate. Ya, rotate. Jadi angle-nya bisa float, berarti sebenarnya bisa digit desimal ya. Ada angle, tipe datanya float. Kita isi 90.
Oke, saya jalankan. Nah, belum tampil? Ya, jelas. Karena yang kita tampilkan adalah image, bukan image rotate 90. Coba kita ganti menjadi image rotate 90. Nah, ini sudah. Berarti 90-nya itu berlawanan jarum jam, ya. Oke, kalau dibalik, minus 90 bisa enggak? Nah, bisa ya. Berarti searah jarum jam. Oke. Nah, ini ada dua cara supaya bagaimana supaya yang asli dan atau yang original itu bisa bisa apa namanya? Bisa berdampingan supaya tahu bisa dilihat bareng gitu ya. Nah, kita buat satu garis kode untuk membuat tampilan plot beberapa image. Nah, kita butuh namanya figur, fixed axis, dan PLT kita bagi jadi subplot, satu baris, dua kolom, ya, ukurannya, size, fixed size, misalkan 84. Ini ada keterangannya ya. Nah, itu. Jadi integer berapa n rows and call ya. Kita lihat aja nanti. Lalu sini akses level ya. Apa itu access level? Kita coba cek di sini. Itu library ya. Revel dari Python. Nah, ini. What is revel ya? Jadi function untuk memanggil ini ya dua dimension array. Jadi nanti tampilannya adalah berupa image itu kan berupa apa namanya? Pixel ya. Nah, itu nanti akan ditampilkan menurut aksisnya. Aksis ya, aksis yang apa dulu? Aksis yang ke, karena ada dua gambar, nanti aksis yang ke 0 kita tampilkan yang gambar pertama, IMG. Ini. Terus aksis yang pertama ini kita beri judul original misalnya. Oke, lalu sama array yang kedua, tapi nyebutnya adalah elemen yang ke satu. Ini mengambil gambar dari image yang sudah di-rotate. Ya. Dimasukkan sini. Kan 90 ya nyebutnya ya. Nah, cara menampilkannya bukan lagi PLT IMSO lagi seperti ini, tapi menggunakan figur tadi. PLT show. Kita coba, jadi nanti akan ada plot yang jadi plot tapi satu jajar berdampingan seperti ini. Ini adalah originalnya, ini adalah image rotate 90.
Kita coba tambahkan rotate min 90 ya. Kalau tadi rotate langsung menggunakan rotate, sekarang kita coba rotate 90 lawan jarum jam ya. Sekarang kita buat searah jarum jam dari image asli lo ya. Dari image asli rotate minus 90. Ini namanya berarti apa? Clockwise ya. Yang tadi counter clockwise. Ya, ada image img transpose. Kalau kita menggunakan perintah transpose kita adanya di image ya. Image adanya seperti ini. Sudah di set. Jadi kita tidak bisa ngetik. Misalkan ngetik manual, misalkan 60 di sini tidak ada kalau kita menggunakan pengaturan yang ada di sini. Hanya ada 180, 270, 90. Nah, 270 ini sebenarnya sama juga dengan ini. Kita coba 270 ya. Kita coba apakah sama dengan istilah min 90. Jadi 90 itu ngitungnya dari aksis kanan ya ke kiri lawan arah jarum jam. Jadi kalau di 270 berarti 90 kali 3 maka bisa menjadi sebenarnya searah jarum jam. Ya, kita coba. Jadi bedanya kalau kita menggunakan perintah rotate kita langsung bisa ngeset nilainya, tapi kalau kita menggunakan image transpose kita hanya menggunakan yang sudah ada di menu code-nya. Jadi ini kita tambahkan figurnya satu baris 3 kolom. Jadi ini kita tambahkan di sini elemen array yang kedua image rotate clockwise ya. Oke. Kita run. Nah, ini belum ditutup, harus ditutup dulu ya. Nah ini dia. Jadi ini original. Ini image rotate 90. Sedangkan yang satunya image rotate 90 clockwise. Searah jarum jam. Jadi kesimpulannya apa? Merotasi sebesar 270 derajat itu sama dengan merotasi 90 derajat searah jarum jam. Sedangkan kalau atau ditulisnya rotate min 90. Kalau ini ya. Kalau langsung rotate 90 maka dia akan counter clockwise atau berlawanan jarum jam. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke, itulah cara menggunakan fill ya. Pattern
imaging library. Kita bisa mengganti gambar yang lain. Jadi caranya tadi masukkan ke satu folder aja dari satu tempat ya. Ini bisa kita besarkan, misalkan ditambah 4 ya, jadi 12, 8. Jadi nanti ukurannya jadi tambah besar. Saya tutup dulu. Nah, ini plotnya jadi gede. Besar sekali. Tidak perlu. Kita kembalikan saja. Nah, lalu kita juga bisa menyimpan ya hasil rotation tadi. Contohnya dengan sintak simpan hasil rotate. Ini aja. Image rotate tadi save. Namanya yang di save apa? Pakai judul apa misalkan? Rotate 90. Misalkan mau PNG atau JPG. Terserah ya. Saya run dulu. Ini sudah keluar. Kita cek di folder. Nah ini sudah muncul di sini. Ya, jadi langsung otomatis tersimpan ya. Ini. Kemudian saya save lagi. Kalau misalkan disimpan ulang, ya akan terreplace dengan sendirinya ya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian saya simpan yang hasil proses yang kedua. Ini adalah rotate 270 derajat. Oke, sudah. Saya run. Hasilnya di sini sudah muncul rotate 270 90. Oke, sudah selesai. Kita coba lanjut yang menggunakan CV.
Pak, maaf Pak, suaranya nggak ada. Oh ya, ini tadi barusan saya tambahkan yang rotate 45 derajat. Otomatis supaya bisa tampilan kolomnya ada 5 gambar, maka kolom array-nya saya tambahkan aks ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kolom yang pertama ini menyebutnya adalah kolom array yang ke 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Dan emso itu menampilkan gambar image yang hasil proses. Set title ini judulnya ini. Jadi ini bisa diganti. String ya, bebas. Gitu. Itu kalau menggunakan pil ya. Bagaimana kalau kita menggunakan CV? Ya, kita tambahkan satu file rotate, kita menggunakan CV ya, .py. Nah, kita harus melakukan import namanya CV. Tuh, kebetulan saya sudah ada. Kalau belum ada, nah di sini sudah saya catat import CV will not be resolved. Nah, cara browsingnya gimana? Kan jangan pakai bahasa Indonesia ya, langsung aja how to import ya, kayak gitu ya. Misalkan gini. Nah nih, how to verify that information is complete. Nah, kalau diklik import tidak diketik import di kode masih di garis bawahi dan muncul keterangan apa namanya not imported, maka berarti itu belum terinstall ya. Terus bagaimana ini, how do I import, tapi yang buat Python ya. Misalkan how to import. Nah, jadi jangan bingung ini ada anaconda atau macam-macam ya. Install OpenCV. Nah, ini ada install OpenCV. Nah, ini matplotlib ya. Nah, biasanya pasangannya pip install 6v. Nah, caranya bagaimana untuk menginstal apa namanya CV-nya. Nah, biasanya muncul pertanyaan itu kalau ada masalah ya. Di sini sudah saya tadi kalau ada masalah di Stack Overflow ya. Ini adalah pesan ya, import CV kalau mau be resolved. Itu pesan kalau di sini CV belum diimport ya. Muncul keterangannya seperti ini. Nah, caranya adalah ini orang-orang menyampaikan ada permasalahan ini. Jadi sama permasalahan. Nah, di sini ada yang membantu ya. Harus menginstal paket. Ya, caranya pip install OpenCV Python headless. Jadi mungkin untuk headless ini mendapatkan yang apa namanya? Yang versi yang stable gitu ya. Jadi kode ini di copy di terminal, diketikkan ya di terminal di sini. Ditutup dulu, baru nanti muncul lagi. Ya, ini di copy. Nah, sudah selesai, sudah saya install, jadi already satisfied. Nah, nanti kalau belum akan muncul progress ya, progress menginstal. Dan selanjutnya kalau habis menginstal kok tetap masih belum bisa diimpor Pak gitu. Visual Studio-nya ditutup semua, nanti dibuka lagi. Nah, itu kan itu namanya reload ya. Jadi habis install disilakan diminta reload kembali. Jadi ada yang ngasih pesan seperti itu. Jadi and reloading the Visual Studio Code window setelah
install itu ya. Jadi setelah menginstal CV tadi, silakan di reload kembali Visual Studio-nya, ditutup, dibuka lagi. Nah, demikian juga pasangannya untuk bisa menjalankan itu ya. Ada 6 V seperti ini. Nah, ini instalasinya sama pip install 9V ya. Apa sih 9V itu ya? Nah, ini ada yang ngasih keterangan. Salah satu library yang berfungsi untuk proses komputasi numerik ya. Jadi perhitungan mulai operasi matematik ya, paling mendasar kita butuh 6V ya. Numeric Python ya. Cara installnya betul. Kenapa kok butuh itu? Ya karena ada angka-angka yang kita masukkan tadi, misalkan merotasi, membuat grayscale, itu kan menggunakan angka ya. Nah, kita coba dulu. Kita ambil image, misalkan CV tadi, CV itu ya, baca. Kalau tadi ngetiknya Airfox seperti ini, copy aja. Bisa juga cara mengambilnya seperti ini. Nah, ini artinya mengambil gambar yang ada di dalam satu folder. Image img hasil misalkan ya. CV2 rotate-nya ini. Rotate. Apa yang di rotate? Image tadi, source-nya ini. Yang di atas itu ya, baris pertama. Menggunakan perintah CV2. Nah, ini ada perintahnya sudah. 180 clockwise dan jadi ada 3 ini. Counter clockwise. Nah, setelah itu kita tampilkan kalau langsung ya, CV2 imshow. Nah, kalau imshow-nya punyanya CV ini sendiri. Beda lagi ya. Ini misalkan kita kasih nama image asli menggunakan gambar image yang pertama ini. Terus ditampilkan lagi yang kedua imshow image proses image hasil ya. Menggunakan image hasil. Seperti ini. Ya, kita perlu loading misalkan wait key. Terus destroy. Jadi untuk penghematan memori. Kita coba. Nah, ini tampilannya agak kecil sekali. Tak bisa dipindah. Tampil di sebelah saya, di layar sebelah. Saya coba ganti gambar yang lebih besar ya. Logo Onmer tadi. Nah, ini dia. Ini tool output punyanya CV, jadi terpisah-pisah seperti ini. Ini image yang asli, judulnya image asli, menggunakan ini. Sedangkan image hasil menggunakan image img hasil. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengubah supaya lebih halus gitu ya. Nanti saya beri link, kalian coba. Jadi sudah saya siapkan di bagian Delft Stack ini kalau nggak salah.
ini flip. Nah ini CV ya. Di angle-nya bisa kita atur. Nah ini ya bisa lebih smooth. Get rotation matrix 2D ya. Ini nanti kalian coba menggunakan praktik ini ya. Saya lanjutkan. Di rotate sudah selesai. Saya coba menyampaikan yang flip ya, yang flip. Saya buat file baru flip. Nah, bisa menggunakan apa pin, paling enak menggunakan pin ya, pin dulu aja. Nah, pin kita menggunakan pipeline, jadi tampilannya nggak terpisah-pisah seperti tadi ya. Nah, ya. Kita ambil misalkan gambar original, ambil image asli, gambar asli dulu ya. Lalu ada dua ya, jadi ada vertikal, horizontal. Jadi flip pair, misalkan gitu ya. Ini gambar ya. Kita butuh misalkan original, transpose, ya itu ada macam-macam ya, flip, rotate, dan sebagainya. Transpose, method kita sebutkan, image, tadi flip. Kalau vertikal itu berarti seperti yang saya sampaikan tadi, yang bawah bertukar dengan yang atas, berarti top, bottom. Oke. Kemudian kita butuh namanya flip horizontal. Nah, seperti ini, sama ya. Kita butuh flip left right. Seperti ini. Oke. Supaya untuk tampilan kita ambil contoh yang ini aja. Pakai ya ini dia membuat tampilan. Bagian ini kita copy. Tapi karena butuh image asli ya, kita cukup 1, 2, 3. Kita nggak butuh yang ini. Untuk yang pertama berarti ini ada 3 ya. 3 kolom. Image aslinya kita ambil. Original. Yang kedua adalah image vertikal. Yang ketiga adalah ini. Oke, Pak. Saya coba jalankan. Nah, coba dilihat perbandingannya. Karena teks jadi jelas tuh ya. Mohon maaf, agak dengan pilek. Jadi yang original aslinya seperti ini, yang flip vertikal. Jadi yang top turun ke bottom, diputar gitu ya, diputar, dirotasi, tapi top pindah ke bottom, bottom pindah ke top. Kemudian yang flip horizontal, secara horizontal kiri ke kanan dan sebaliknya, sehingga tampilannya seperti ini. Ini juga bisa disimpan, jadi langsung di bawahnya sini, misalkan disimpan, save. Nah, JPNG juga boleh, mau JPG boleh. Ini proses simpan. Caranya memberi ini kontrol slash gitu aja ya. Kalau mau ngasih tanda manual ya boleh. Tapi paling cepat kontrol slash. Simpan.
Ini juga saya copy. Nah, oke. Jadi bagian ini memang hanya untuk tampilan saja ya. Tidak perlu di distro kalau menggunakan pil aja. Plot ya maksudnya. Kalau menggunakan CV di distro. Karena siapa tahu testernya hasil outputnya bisa banyak. Destroy all windows, jadi tutup semuanya otomatis. Karena ini jadi satu, enak ya. Ini bisa lebih dari, kalau dibuat 2 kolom bisa ini. Kan ini kan settingannya 1 baris. Maksudnya dibuat lebih dari 1 baris bisa. Ini dibuat aja diganti jadi 2, sehingga nanti gambarnya ada bisa bermacam-macam. Bisa lebih dari 1 baris. Nah, kita lihat tadi tersimpan ya, flip vertikal, flip horizontal, PNG. Ini dia buktinya. Flip vertikal, ini flip horizontal. Kita lihat di folder. Kita lihat di Nah, ini flip horizontal, flip vertikal, tersimpan semuanya ya. Baik, itu untuk pertemuan hari ini. Nanti saya share code-nya dan videonya.